Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Yang beriman diberikan nikmat, yang setengah beriman juga diberikan nikmat, bahkan yang kufur pun diberikan nikmat. Yang membedakan adalah keberkahan dari nikmat yang diberikan, karena yang bisa merasakan keberkahan dari nikmat Allah hanya orang-orang yang pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, sebesar apapun nikmat yang diberikan, juga enggak akan berterima kasih kepada Allah, tetap akan kurang aja. Saya pernah sampaikan dalam pertemuan kita yang lalu, idaatul barokah minar rizqi, hilangnya keberkahan dari rezeki itu, Pak. Para ulama mengatakan bahwasanya idaatul barokah minar rizqi, hilangnya keberkahan dari dalam rezeki itu, kita dapat rezeki atau terima gaji. Nah, ini kan besok tanggal muda nih, tanggal 1. Terima gaji atau kita dapat dari mana saja, Pak, tahu-tahu habis, nggak sampai 1 minggu habis, nggak sampai seharusnya untuk 1 bulan, nggak sampai 10 hari habis, nggak sampai 1 minggu habis, kayak air mengalir. Ini tanda keberkahan itu diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tandanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai, yang mampu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita menyambung kajian kita, ada satu permohonan doa dari salah satu jemaah kita, anggota majelis kita, untuk kesembuhan kakak ibu Siti Hawa Sulaiman. Siti Hawa Sulaiman, kita bacakan umul kitab, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur, dan kita semua sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya, dipanjangkan umur kita semua. Ala hajinya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma isbi antas syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma isbiha wa syafiha bi sifaa'ika wa dawaika, shifaa'an ajilan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang saya tidak sempat menjawab kemarin. Terakhir kita membahas tentang
kriteria kematian. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah, ada yang diantara kedua-duanya. Ya, yang ketiga diantara kedua-duanya ini bisa masuk ke husnul khatimah, bisa masuk ke su'ul khatimah. Tergantung dari apa? Siapa yang dia tinggalkan, anak-anaknya, dan apa yang dia tinggalkan, harta bendanya, warisannya. Lalu ada pertanyaan, ketika orang tua itu meninggal dunia, dia nggak punya anak perempuan, dia nggak punya anak laki-laki, jadi dia anaknya perempuan semua. Sedangkan Nabi berkata, barang siapa di antara kalian yang meninggal dunia, anaknya yang memandikan jenazahnya, anaknya yang mengapankan jenazahnya, anaknya yang menyolatkan jenazahnya, anaknya yang mengangkat keranda jenazahnya, anaknya yang menyambut jasadnya di kuburan, dakhalal jannah min ghairi hisabin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Tapi ini anaknya perempuan, gitu ya Mas? Benar ya pertanyaannya. Tapi anaknya perempuan. Anaknya perempuan gimana nih? Ya. Ketika dia memiliki anak perempuan, apakah anak perempuan boleh ikut memandikan jenazah bapaknya? Boleh. Apakah anak perempuan boleh mengkafani jenazah orang tuanya? Boleh. Apakah perempuan boleh mengimami sholat jenazah orang tuanya? Enggak. Tapi boleh jadi makmum. Ya. Apakah anak perempuan boleh mengangkat jenazah orang tuanya? Boleh, tapi tidak diperintahkan, karena yang diperintahkan adalah laki-laki. Apakah boleh seorang wanita menyambut jenazah orang tua di liang lahat? Tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Artinya nggak ada ini. Tetap laki-laki. Lalu bagaimana kalau anaknya perempuan semua? Ya. Anaknya ikut memandikan jenazah orang tuanya. Ustadz, anaknya lagi menstruasi, lagi halangan. Anaknya ikut melihat orang tuanya dimandikan. Anaknya ikut melihat. Walaupun dia tidak ikut berbasah-basah, tidak ikut memangku. Kenapa? Karena khawatir darah menstruasinya terkena air dan akhirnya menjadi najis. Karena darah menstruasi itu najis, kotor. Darah haid itu kotor. Tapi dia lihat bapaknya dimandikan, dia lihat mamanya dimandikan. Ustadz, anak perempuan saya nggak pandai mengkafanin, tapi dia ikut megang kain kafan. Dia ikut dampingin bapak mamanya dikafani. Dia ikut megang kain kafan, mau digunting dia ikut megang, walaupun dia nggak pandai. Ustadz, anak saya perempuan, nggak mungkin jadi imam. Dia ikut menyolatkan jenazah orang tuanya. Saya pernah menunda hampir 5 menit, bahkan lebih Pak. Saya diminta ketika itu jadi imam zuhur. Selesai sholat zuhur, saya diminta untuk ngimamin sholat jenazah. Ketika diminta untuk menjadi imam sholat jenazah, saya selalu bertanya, baik dengan keluarga, baik dengan RT yang ngasih tahu atau siapa saja. Saya selalu bertanya, ini jenazah, anak-anaknya ada enggak? Anak-anaknya ada enggak? Ada Ustadz. Mana anak-anaknya? Panggil. Biasa saya seperti itu. Kamu bisa jadi imam enggak? Karena sehebat-hebat apa imam, Pak? Sehebat-hebat apa imam, Bu? Oh, imamnya hafiz Quran 30 juz. Imamnya bacaannya paling baik. Wah, imamnya Ustadz, udah haji sekian kali. Wah, imamnya hebatlah imamnya. Hebat imamnya. Tapi tidak sehebat ketika seorang anak mengimamin sholat jenazah orang tuanya. Paham ya Pak, Ibu? Jadi Pak, berwasiat itu boleh. Wasiatnya apa? Kalau saya meninggal, kamu nak yang nyolatkan bapak ya, kamu nak yang nyolatkan mama ya. Itu wasiat yang terbaik. Jadi kalau berwasiat ketika masih hidup, nah kalau bapak meninggal nanti suruh Pak Ustadz Najamuddin, suruh Ustadz Didi Sanjaya, suruh Ustadz Reza Al-Hafiz, suruh Ustadz Fauzi Al-Mandaris untuk ngimamin bapak ya. Ini wasiat yang tidak baik ketika dia punya anak laki. Wasiat yang baik adalah, nah bapak wasiatkan kalau bapak meninggal, kalau mama meninggal, engkau yang nyolatkan bapak, engkau yang nyolatkan mama. Belajar dari sekarang.
Jadi ketika itu saya tanya, anaknya ada Pak, mana anaknya? Ternyata anaknya lagi ngobrol di motor sama kawan-kawannya Pak, depan masjid. Saya bilang, saya nggak akan mau nyolatkan jenazah bapaknya sebelum anaknya ikut sholat. Suruh anaknya wudhu. Suruh anaknya wudhu. Kepentingannya bukan untuk jemaah yang lain, kepentingannya bukan untuk imam, kepentingannya untuk almarhum yang akan disolatkan. Ketika anaknya tidak menjadi imam, tapi anaknya ikut menyolatkan, anaknya ikut baca Al-Fatihah, anaknya ikut bersolawat, anaknya ikut membaca doa Allahumma firlahu warhamhu pada takbir yang ketiga, anaknya ikut membaca Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina ba'da waghfir lana walahu pada takbir keempat, anaknya ikut membaca itu. Ketika imam baca doa, anaknya ikut mengaminkan. Kalau dia nggak bisa jadi imam, anaknya ikut mengaminkan. Pak, ghafarallahu dzunubahu kullu. Ini orang tua dihabiskan dosa-dosanya oleh Allah, Pak. Diampunkan dosanya oleh Allah. Lima menit lebih tuh saya tunggu. Kamu wudhu, panggil, suruh wudhu. Udah wudhu, kamu sini, kamu berada di belakang saya. Bapak geser biar dua anak ini berada di belakang, di samping Bapak. Bisa nyolatkan? Nggak bisa Pak. Nah, udah, ikut takbir, ikut baca. Tahu bacaan sholat jenazah? Enggak Pak. Takbir pertama baca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, hafal Pak. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua paham baca sholawat? Tahu Pak. Coba. Ya benar, takbir kedua baca itu. Takbir ketiga tahu bacaannya? Allahumma ighfir lahu? Enggak hafal Pak. Doa sesuka kamu, apa saja sesuka kamu baca doa, minta Allah ampunkan dosa bapak kamu. Takbir keempat Allahumma la tahrimna, hafal? Enggak hafal Pak. Baca doa sesuka kamu, Allah ampunkan dosa bapak kamu. Setelah itu imam baca doa, kamu aminkan. Karena kita nggak tahu Pak, amin mana yang akan dibawa oleh malaikat. Ketika ada anak yang nyolatkan jenazah orang tuanya lalu diaminkan oleh anak ini, itu malaikat cepat Pak, kayak kilat, kalamhil basar. Bahasa dalam Al-Quran itu kalamhil basar, secepat kilat. Kalamhil basar, secepat kilat, secepat mata berkedip, secepat mata berkedip, cepat. Jadi anak perempuannya ikut memegang kain kafan, anak perempuannya ikut di barisan saf para wanita untuk menyolatkan jenazah orang tuanya. Apakah anak perempuan boleh mengantarkan jenazah orang tuanya sampai ke kuburan? Terjadi perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Ada yang membolehkan ahli baitiha, keluarganya, untuk mengantarkan, dan ada yang memakruhkan untuk perempuan mengantarkan jenazah ke liang lahat. Jumhurul ulama, selama itu keluarganya, dianjurkan Pak, pergi. Lihat orang tuamu dimakamkan, lihat orang tuamu diletakkan di liang lahat, disambut, lihat orang tuamu diazankan, lihat orang tuamu ikatan talinya dibuka, lihat orang tuamu ketika jasadnya ditimbun oleh tanah, di zikril maut, untuk mengingat kematian. Ya, jadi tidak serta-merta hadis Nabi ini untuk anak laki-laki, tapi juga berlaku untuk anak perempuan. Ya, Bapak, Ibu, Ustadz, ini anaknya di luar kota semuanya. Anaknya di luar kota semuanya, gimana? Terjadi pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang meninggal Pak di dalam perperangan, syahid dia. Udah mati ya mati syahid. Ya, ikut perperangan itu mati yang mati syahid, dunianya syahid, akhiratnya syahid. Ya, lalu anak-anaknya tidak ikut, anak-anaknya berada di rumah. Ketika dapat kabar, apa yang diperintahkan Nabi? Muru bisolat, perintahkan anaknya sholat untuk bapaknya. Ya, perintahkan anaknya sholat untuk bapaknya. Artinya apa Pak? Ketika
anak kita misalkan kuliah di luar kota, kita nggak ada yang di rumah Pak, hanya kita dengan istri, anak kita semua di luar kota. Ketika mendengarkan kabar, sampaikan ke anak kita Pak, ketika mendengarkan kabar bapaknya meninggal dunia, mamanya meninggal dunia, fa aqimis shalah rakaatain, dirikan 2 rakaat salat. Tidak disebut salat apa di dalamnya, ya. Tidak disebut salat apa, bisa jadi salat hajat, bisa jadi salat taubah. Lalu dia berdoa untuk kedua orang tuanya, dia berdoa untuk bapaknya yang meninggal, dia berdoa untuk mamanya yang meninggal. Maka salatnya 2 rakaat tadi, doa anak ini yang berada di luar, yang dia tidak bisa ngelihat, tidak bisa memandikan jenazah orang tuanya, gak bisa ikut menyolatkan jenazah orang tuanya, gak bisa ikut mengapankan jenazah orang tuanya, ngantarkan jenazah orang tuanya aja nggak mungkin karena terlambat, entah pesawatnya yang dia tidak dapat, entah pesawat landingnya sore, udah duluan dimakamkan. Maka dengan sholat 2 rakaat anak ini, orang tua ini tetap mendapatkan pahala yang besar, dan Allah akan memasukkan orang tua ini juga ke dalam surga tanpa hisab. Sampaikan ke anak-anak kita Pak. Jadi bukan nangis dulu, dapat kabar duka jangan nangis dulu. Sedih pasti. Kalau ibu meninggal Bu, suami nggak sedih, ibu bangkit marahin sebentar, mati lagi Bu. Iya, jangan-jangan sedia payung sebelum hujan. Ya. Jadi perintahkan, sampaikan ke anak-anak kita, nak, kalau engkau kuliah lagi di luar, nak, kalau terjadi apa-apa dengan bapak mama, sholat dulu nak 2 rakaat. Tapi tidak disebutkan sholat apa di dalamnya Pak. Tidak disebutkan sholat apa di dalamnya. Artinya entah boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, ya. Dia mohon ampun dosa kedua orang tuanya, maka orang tua ini dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, anak Bapak Ibu, ya, anak yang bisa menempatkan kita masuk ke pada kriteria pertama, dan anak yang bisa juga menempatkan kita pada kriteria yang kedua dari kematian. Yang pertama itu husnul khatimah, yang kedua itu su'ul khatimah. Anak Pak. Dan begitu banyak Pak Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan harta benda kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa untuk mengingat Allah, menjadikan kalian terlena, ya. Karena ujian itu Bapak Ibu paling banyak, ya, dari harta dan dari keturunan dari anak. Ada pepatah, tidak semua anak itu baik, ada satu yang tidak baik. Tidak semua kelapa itu satu tandan itu baik, pasti ada satu yang tidak baik. Kira-kira seperti ini enggak? Kira-kira Islam seperti ini enggak Pak? Islam seperti ini enggak Bu? Enggak Pak. Ini pepatah kita orang Indonesia, tapi bukan pepatah Al-Quran dan hadis. Jadi jangan pakai pepatah ini, nggak semua anak itu baik. Kayak satu tandan kelapa juga nggak semua tandan kelapanya baik. Ada yang isinya tipis, ada isinya yang nggak baik. Enggak Pak. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Ya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci Bapak Ibu, nggak ada yang nggak baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci. Yang membuat anak itu tidak baik adalah orang tua Pak. Kita Pak yang membuat anak itu tidak baik. Orang tuanya yang membuat anak ini yumajisanihi au yuhawidanihi au yunasiranihi, yang membuat karakter akhlaknya kayak orang Majusi, yang membuat akhlaknya kayak orang Yahudi, yang membuat akhlaknya kayak orang Nasrani. Itu orang tua, bukan Allah. Kalau kita bilang kita pakai filsafat setiap satu tandan kelapa belum tentu semuanya baik, ada 1-2 yang tidak baik. Gitu juga dengan anak-anak kita, berarti kita kufur kepada Allah Pak.
berarti kita kufur, khianat kepada Allah. Saya selalu menginterupsi ketika ada yang bilang, kan tidak semua anak itu baik Ustadz. Siapa bilang? Konsep anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Sama Pak, kata-kata bertuah. Ini kita tinggal di tanah Melayu, ada anak yang bertuah. Ya. Ada bapak-bapak yang punya anak 3 ke atas, coba angkat tangan. Yang punya anak 3 ke atas. 1, 2, 3, 4. Ini Mas yang bertanya nih. Mas punya anak berapa? 3. Yang bertuah yang mana? Kan yang bertuah itu ada anak pertama, suaminya belum kerja, lahir anak pertama tetap aja nggak dapat kerja Pak. Lahir anak kedua, tahu-tahu suaminya dapat kerja, honor. Lahir anak ketiga, tahu-tahu suaminya diangkat jadi pegawai. Wah, ini anak bertuah nih. Anak yang paling bertuah nomor berapa? Nomor 1. Pak Edi anak berapa? 3. Yang paling bertuah yang mana? Nomor 1. Bang Win anak berapa? 5. 4. Yang paling bertuah yang mana? Nomor? Sama aja. Nggak ada yang bertuah, sama aja. Atau bertuah semua? Iya. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Anaknya lebih dari 3. Bapak yang belakang yang bertuah, anaknya nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Kalau bapak yang paling bertuah, anaknya nomor berapa? Yang? Pak, perhatikan. Jadi kita harus belajar tauhid nih. Ini masjid kita harus ditambah kajiannya dengan kajian tauhid, Pak. Terkadang gara-gara pepatah kita masuk dalam golongan orang-orang syirik. Mohon maaf lahir batin. Bulu mata jatuh. Artinya apa? Ada yang rindu, padahal tak ada yang rindu Pak. Memang bulu mata itu jatuh. Malam mimpi gigi patah. Apa Pak? Ada yang meninggal, padahal memang ajalnya mau meninggal. Nah, ini kita harus belajar tauhid Pak. Kenapa? Ternyata saya khususnya dan kita Pak yang saya tanya tadi, saya dan kita yang saya tanya tadi, mana yang paling bertuah? Nomor 1. Mana yang paling bertuah? Nomor 1. Mana yang paling bertuah? Nomor 2. Mana yang paling bertuah? Nomor 4. Mana yang paling bertuah? Nomor 3. Berarti yang lain nggak bertuah. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita Pak. Nggak ada dalam konsep Islam yang bertuah itu anak pertama kah yang membawa rezeki banyak, anak kedua kah, anak ketiga kah, anak keempat kah, kelima dan seterusnya. Enggak ada. Yang benar yang mana? Yang disampaikan oleh Pak Win tadi. Semua anak bertuah. Semua anak bertuah Pak. Cuman rezekinya berbeda sesuai dengan yang telah ditulis oleh Allah terhadap rezeki masing-masing anak. Jadi buang kalimat ya, wah ini anak yang paling bertuah nih. Ini anak yang paling bertuah nih. Wah ini anak yang paling bertuah. Ini anak nomor sekian yang paling bertuah. Enggak ada Pak. Semua anak bertuah Pak. Semua anak bertuah. Kenapa? Rezeki anak udah ditulis oleh Allah, termasuk rezeki orang tuanya yang bersangkut paut kepada anak. Itu udah ditulis oleh Allah. Ya, kebetulan rezeki anak pertama yang punya sangkut paut dengan orang tuanya Allah tulis tidak banyak Pak. Yang banyak anak kedua, yang banyak anak ketiga. Atau anak kedua, anak ketiga kurang banyak untuk orang tuanya, yang banyak anak nomor 1. Apakah nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya tidak bertuah? Tidak, semua anak bertuah. Semua anak bertuah. Apa dalilnya? Dulu pada zaman Nabi Pak, nama anak perempuan itu paling malu dan memalukan.
malu dan memalukan. Ya. Ada salah seorang sahabat, kalau saya tak salah namanya Muhammad bin Mughaffal, Pak. Abdullah bin Mughaffal. Setiap saat ketemu Nabi sedih aja dia, Pak. Sedih aja. Setiap ketemu Nabi sedih dia. Mau nangis dia. Sampai satu ketika Nabi bertanya, Abdullah bin Mughaffal, kenapa aku lihat engkau tuh sedih aja, mau nangis, ada apa? Apa yang terjadi dengan engkau? Apa kata Abdullah bin Mughaffal, Ibnu Mughaffal, Bapak Ibu? Ya Rasulullah, aku ingat ketika aku tinggalkan istriku hamil, lalu aku pergi berdagang. Ketika aku pulang, orang Arab itu kalau udah berdagang bukan sehari, 2-3 hari, seminggu, Pak, berbulan-bulan, Pak, bahkan bertahun-tahun. Ketika dia pulang, istrinya sudah melahirkan, yang dilahirkan anak perempuan, Pak. Ya. Dan orang Arab itu punya karakter zaman jahiliyah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yastahyuna nisa'ahum, mereka malu punya anak perempuan, mereka enggak mau punya anak perempuan, wa yudfinunaha, dan mereka menguburkan anak perempuannya hidup. Itu orang Arab dulu, Pak. Jadi Abdullah bin Mughaffal ini ngelihat anaknya umur 3 tahun gitu, Bapak Ibu, umur 3 tahun anaknya lagi riang-riangnya. Dia lihat ternyata anaknya anak perempuan. Ternyata anaknya anak perempuan, Pak. Sedih dia, berontak dia. Dia berontak kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan aku anak perempuan, ya Allah? Kenapa engkau berikan aku anak perempuan, bukan anak laki-laki, ya Allah? Kenapa yang engkau berikan kepada aku anak perempuan, bukan anak laki-laki, ya Allah? Akhirnya dia perintahkan istrinya untuk memandikan anak perempuannya ini, Pak. Istrinya udah ngadap ke suaminya. Wahai suamiku, jangan kau kubur anak kita hidup-hidup. Wahai suamiku, jangan kau bunuh anak kita hidup-hidup. Itu darah dagingmu, itu amanah dari Allah, jangan kau khianatin amanah itu. Enggak, kata dia. Mandikan, pakaikan pakaian yang paling bagus. Pergi, Pak. Dimandikan, pakaian yang bagus, dibawa oleh ayahnya Abdullah bin Mughaffal. Dibawa, Pak. Namanya anak-anak umur 3 tahun dibawa bapaknya, Pak, dengan pakaian bagus, seneng. Anak seneng, Pak, dibawa jalan, seneng. Anak ini loncat-loncat di tangan bapaknya, saking riangnya anak ini. Sampai ke bukit, naik ke atas bukit, bapaknya gali bukit itu, Pak, gali tanah, ya. Dan tanah itu ketika digali kena di rambut anaknya, Pak. Dan ada beberapa butiran tanah yang dia gali nyangkut di jenggotnya Abdullah bin Mughaffal. Diambil dengan anaknya tanahnya, diambil, dibersihkan jenggotnya, Pak. Sambil anak ini senyum dan ketawa-ketawa. Dan ketika lubang itu sudah dalam, dia panggil anaknya. Anaknya datang, dia pegang tangan anaknya. Dia mau masukkan anaknya ke dalam lubang ini. Anak ini teriak dan menangis, "Ya abati, la taf'al hadza ya abati." Wahai ayahku, jangan kau melakukan ini, jangan kau bunuh aku, wahai ayahku. Aku ini amanah dari Tuhanmu. La tukhini min rabbik ya abati, jangan engkau khianati amanah Tuhanmu, ya ayahku. Wahai ayahku, jangan kau khianati, aku ini amanah Tuhanmu. Jangan kau bunuh aku amanah dari Tuhanmu. Berkali-kali anak ini berkata, jangan kau khianatin aku, karena aku adalah amanah dari Tuhanmu. Jangan kau bunuh aku, wahai ayah. Jangan kau kuburkan aku hidup-hidup, wahai ayah. Aku ini anakmu dan aku amanah dari Tuhanmu, wahai ayah. Tapi tetap dikuburkan hidup-hidup, Pak. Ditimbun dengan tanah, diimpit lagi dengan batu, Pak. Ditimbun lagi dengan tanah sampai rata. Ini yang membuat Abdullah bin Mughaffal sedih. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Abdullah bin Mughaffal, lau kuntu nabiyan. Hai Abdullah bin Mughaffal, kalau saat itu aku sudah menjadi nabi, kata Nabi Muhammad.
Kalau saat itu aku sudah menjadi nabi, kata Nabi Muhammad, la udfinuka hayyan. Kalau seandainya ketika itu aku sudah dijadikan nabi oleh Allah, maka engkau orang pertama yang aku kuburkan hidup-hidup. Tegasnya Nabi, Pak. Kalau seandainya lau kuntu nabiyan, kalau seandainya aku telah dijadikan nabi saat itu, engkau orang pertama yang akan aku kuburkan hidup-hidup, ya Abdullah bin Mughaffal. Nangis ini Abdullah bin Mughaffal. Nabi merah wajah Nabi, ihmarat wajah Nabi memerah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil, Bapak Ibu? Ya. Dulu orang Arab sangat malu punya anak perempuan, Pak. Enggak menginginkan punya anak perempuan, malu dan memalukan, dan dikuburkan hidup-hidup. Dengan adanya Islam, anak perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diangkat derajatnya, Pak. Ya. Pelajarannya apa? Yang pertama, tidak ada beda derajat antara anak laki-laki dan anak perempuan, sama, Pak. Nah, kita dengar bahasa anak laki-laki atau perempuan sama, benar, sama-sama amanah Allah. Benar, Pak. Jadi Islam menjunjung tinggi antara laki-laki dan perempuan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada bedanya. Jangan dibedakan, wah ini anak perempuan, wah ini anak laki-laki, wah orang tuanya lebih sayang dengan anak laki-laki daripada anak perempuannya. Enggak, Pak. Walaupun terkadang seorang suami ketika dapatkan anak laki-laki lebih senang daripada mendapatkan anak perempuan. Benar nggak, Pak? Benar nggak? Nggak usah jauh-jauh, Pak. Saya juga ngerasakan ketika punya anak perempuan pertama, perempuan ya, iya saya, Pak, kufur. Anak kedua perempuan lagi, perempuan ya, iya, kapan anak lagi, kapan anak lagi. Padahal sama, Pak. Ketika kita bilang ya perempuan lagi, ya perempuan lagi, berarti kita kufur kepada Allah, Bapak Ibu. Kufur kita, Pak. Sama, Pak. Ya. Jadi kita balik lagi, Bapak Ibu, jangan bedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, Pak. Sama. Anak laki-laki kita bisa membawa kita ke dalam surga dan membawa kita ke dalam neraka. Anak perempuan kita juga bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Bapak Ibu, hadis selanjutnya, Pak. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talqin kepada orang yang naza, talqin kepada orang yang sakratul maut itu hanya satu kalimat, Pak. La ilaha illallah. Kan ada juga yang mentalkin, ucapkan Allah, 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 ucapkan subhanallah, subhanallah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi dalam hadis, Pak, yang diperintahkan oleh Nabi bukan Allahu akbar, bukan Allah, Allah, bukan alhamdulillah, tapi yang diperintahkan oleh Nabi adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang dalam keadaan naza, orang-orang yang dalam keadaan sakratul maut, talkinkan di telinga kanannya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Muncul pertanyaan, Pak, nanti kalau dia hanya mengucapkan la ilaha terus mati gimana? Ya, Bapak Ibu, yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah terhadap orang yang naza, orang yang sakratul maut itu bukan lagi lisannya, Pak, tapi amal ibadahnya, Pak. Amal ibadahnya yang menggerakkan lisannya, lidahnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walau kana la yantiqu lisanahu. Ya, ada juga yang kita dapatkan orang yang dalam keadaan naza, dalam keadaan sakratul maut, ya, udah koma, Pak, udah nggak bisa ngapa-ngapa,
ya udah nggak bisa ngapa-ngapa, tapi tetap ditalkinkan la ilaha illallah, lidahnya nggak gerak-gerak, udah koma, ya, udah koma Pak. Jangan bilang dia tidak mengucapkan, bisa jadi Pak hatinya yang mengucapkan kalimat tauhid tadi. Dan kita udah bahas hadisnya pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ya. Ketika rohnya naik turun dari tenggorokan, gargaratir ruhnya naik turun Pak, mulutnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, walaupun di telinga kanannya dia dibisikkan qul la ilaha illallah, bapak, mama, abang, kakek, nenek ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak mengucapkan juga kullama gargaratir rohnya naik turun, tapi hatinya menatap kepada Allah, hatinya memandang Allah, hatinya mengucapkan la ilaha illallah, ghafarallahu dzunubahu kullu, Allah ampunkan semua dosanya. Walau lam yantik lisana, walaupun lidahnya tidak mengucapkan kalimat tersebut Pak, tapi hatinya mengucapkan, maka Allah ampunkan semua dosanya. Jadi terus ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan khawatir oh dia hanya setengah, enggak Pak, enggak. Karena yang mengucapkan itu amal ibadahnya. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dokter bilang dia udah nggak ada. Dah, baru stop. Saya selalu ingatkan, kalau ada keluarga kita yang meninggal jangan nangis, yang dibaca zikir, yang dibaca tahlil, ya, yang dibaca istighfar, yang ngelihat, lalu satu orang mentalkinkan kalimat tadi di telinga kanan keluarga, orang tua yang dalam keadaan nazar tadi. Ada pertanyaan Pak sampai di sini Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah semua warga kubur itu misalnya ingin semuanya kembali ke dunia? Baik. Dan caranya diluruskan kembali ke dunia yang dilakukan adalah berdempak atau berbuka puasa banyak. Kenapa sudah pokok tidak sholat, puasa atau haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ngebut. Apakah semua penduduk kubur itu menyesal kepada Allah dan diminta diberikan kehidupan kembali untuk beramal soleh, berinfak dan beramal soleh? Tidak semua Pak, tidak semua. Ustaz tahu dari mana? Kalau Bapak Ibu mau tahu, datang ke kuburan, coba dengarkan satu-satu. Pasti nggak dengar. Tidak semua Pak. Kenapa tidak semua? Karena dalam Al-Quran bahasanya tidak semua, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ahadakumul maut artinya sebahagian, sekelompok. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa aqum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun ila akhir ayah. Jadi ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad, tidak semua tapi sekelompok. Siapa saja mereka? Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu Pak. Sama Pak, ada assalamualaikum yang nggak perlu jawaban Pak, nggak perlu dijawab, ada yang harus dijawab Pak. Orang habis sholat assalamualaikum kanan kiri, jangan dijawab Pak, nggak perlu jawaban. Orang bertamu datang ke rumah kita assalamualaikum, jawab Pak. Kalau Bapak ke kuburan malam-malam ada yang bilang assalamualaikum, lari Pak. Nah ini canda Pak, ya. Jadi nggak semua Pak, sekelompok atau sebahagian yang mereka minta diberikan kehidupan agar mereka kepingin menginfakkan semua hartanya dan mengerjakan amal soleh seperti itu. Ada pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Itu ya, cukup ya Pak. Kenapa warga itu berupa infak, bukan sholat atau puasa ataupun haji yang dikerjakan? Infak maksudnya tadi? Mereka itu ingin kembali menginfakkan hartanya, menginfakkan dan teknis yang lain, misalnya baik, puasa, sholat, haji. Baik Pak. Kenapa harta Pak? Kenapa harta? Kenapa tidak haji, sholat? Karena harta ini yang berat Pak. Pertanyaannya itu dua, min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan? Nabi dan para sahabat berlomba-lomba menghabiskan hartanya sebelum meninggal dunia.
Nabi dan para sahabat berlomba-lomba menghabiskan hartanya sebelum meninggal dunia. Kita umat Nabi Muhammad, saya Pak, yang paling banyak dosa ini, kita Pak, berlomba-lomba sebelum meninggal mengumpulkan harta atau menghabiskan harta? Hah? Jawab jujur Pak. Kita mengumpulkan harta atau menghabiskan harta? Ngumpulkan. Ya saya, apalagi saya Pak. Ya. Makanya kita dijebak oleh Allah dengan surah Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Mengimpakkan semua harta ini bisa jadi yang dia belum haji, dia kepingin haji nih, karena itu bagian dari infak. Ya. Dia kepingin mengeluarkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak, masih banyak hartanya. Ya, hati-hati Pak, yang udah duduk udah asam-asam urat, yang gula udah naik, kolesterol udah tinggi, tensi udah tinggi, udah ubanan, yang masih banyak harta Pak, habiskan Pak, datang ke pengurus masjid. Ya, ini saya yakin nih, nanti yang tua-tua jumpa Pak Jerwan, jumpa Pak Termizi, punya sertifikat rumah ngasih ke masjid. Karena takut, ya. Pak Win mau nanya apa tadi Pak Win? Silakan. Ya. Artinya saya berpikir sebagai manusia dan kalau pertanyaan saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini kita tahu umur kita maksimal 7 tahun. Dari mulai bangsa itu kesalahan kita bertambah kesalahan. Karena umur itu panjang usia sampai sekarang sekian tahun. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang merupakan bagian dari kita di kubur dan apa yang ketika nanti di akhirat, dan bagaimana tentang waktu ini Ustaz? Apakah ini sudah dijelaskan atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran? Artinya kalau kita umur 20 tahun, misalnya 20 tahun salah, Baik Pak, baik. Coba ini panjang jawabannya nih Pak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala udah menentukan jatah hidup kita di dunia, dan dunia ini tempat persinggahan Pak. Dunia ini bukan tempat hidup kita abadi. Ya. Jadi rugi kita bersibuk-sibuk untuk dunia tapi tidak bersibuk-sibuk untuk akhirat. Ya. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khams. Akan datang satu zaman pada umatku mereka cinta 5 perkara dan lupa 5 perkara. Nanti Rabu depan kita bahas di sini. Lalu yang harus kita jadikan catatan untuk kita, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan kampung kita. Wal akhiratu hiya darul qarar. Apa kata Allah? Akhirat itu kampung kita yang abadi, bukan dunia Pak. Jadi rugi buat rumah megah-megah di dunia ditinggalin. Rugi. Wah, saking kayanya kamar mandi dikasih AC Pak. Saking kaya Pak. Ya. Enggak ada apa-apa. Kenapa? Akan dia tinggalkan. Lalu berapa masa? Bisa jadi dunia 70, 60, 80, dan bisa jadi yasdadu qalilan aw yanqus qalilan, bisa lebih dari 100 atau bisa kurang dari 100. Wallahu mayyasha. Allah maha segala-galanya Pak, yang menentukan. Lalu sampai kapan hidup kita di akhirat? Di alam kubur, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqatiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat Pak. Ini dia meninggal hari ini, dikuburkan hari ini. Kalau kiamatnya besok ya 1 hari dia dapatkan alam kubur. Lah kalau kiamatnya masih terus, ya, yang jelas selama ada yang bertasbih subhanallah akharallahu sa'a arba'ina aman. Selama ada yang mengucapkan subhanallah, Allah akan mengundurkan kiamat 40 tahun. Jadi meninggalnya hari ini ternyata kiamat tahun 3000. Ya sekian ribu tahun dia akan mengalami azab kubur atau nikmat kubur. Batasannya apa? Idza waqa'atil waqi'ah. Kalau seandainya kiamat itu sudah datang. Ketika kiamat sudah datang, baru kita masuk kepada
pintu ketiga. Kita punya 5 pintu, Pak. Pintu pertama adalah pintu al-malakut sebelum kita dilahirkan. Pintu yang kedua pintu rahim. Pintu ketiga pintu dunia. Pintu keempat pintu kubur. Pintu kelima pintu akhirat. Baru kita masuk dalam akhirat. Hisab, mahsyar, sirot, dan selanjutnya kita bahas Rabu depan dengan hadis yang tadi, insyaallah. Ya, ini PR saya. Ingatkan kalau saya lupa. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dikabulkan setiap doa dan hajat kita, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.